Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya menyebabkan sejumlah kawasan dilanda banjir pada 28 hingga 30 Januari 2025. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta mencatat lebih dari 2.000 warga mengungsi akibat banjir yang melanda sebagian wilayah Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut fenomena atmosfer sebagai pemicu utama meningkatnya curah hujan yang ekstrim di ibu kota. Untuk membahas dampak banjir yang melanda Jakarta serta bagaimana antisipasinya, bersama kami sudah hadir di studio Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BPBD Jakarta, Muhammad Yohan. Selamat sore, Pak Yohan. Selamat sore, Mbak Terima kasih Tasya. sudah hadir di studio kami. Iya, akhirnya kita ketemu ya. Akhirnya ketemu setelah minggu lalu kita dialog Zoom ya. Siap. Iya, dan saya ingin juga menyapa Ciko Hakim, tim transisi Pramono Anung, dan Rano Karno. Selamat sore, Bang Ciko. Sore, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan selamat sore juga Pak Andri, Dr. Andri Ramdhani, Direktur Meteorologi Publik BMKG. Selamat sore. Selamat sore. Iya, terima kasih untuk waktunya di NTV Prime. Sebelum kita mulai diskusi pada sore hari ini, pemirsa kita akan sama-sama simak informasi berikut ini. Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya menyebabkan sejumlah kawasan tergenang air, bahkan hingga menyebabkan banjir pada 28 hingga 30 Januari 2025. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta mencatat lebih dari 2.000 warga mengungsi akibat banjir yang melanda sebagian wilayah Jakarta. Menurut data BPBD Jakarta, hingga 30 Januari 2025, tercatat 11 RT di wilayah Jakarta Barat masih tergenang air dengan ketinggian 30 hingga 80 cm. Sementara di wilayah Jakarta Utara terdapat 4 RT yang masih tergenang air dengan ketinggian 30 hingga 55 cm. Lalu terdapat 2 ruas jalan yang masih tergenang air di Jalan Kelapa Hibrida Raya, Kelurahan Pegangsaan 2 dengan ketinggian 20 cm dan Jalan Pegangsaan 2, Kelurahan Pegangsaan 2 dengan ketinggian 10 cm. Untuk genangan air yang sudah surut tercatat di Kelurahan Rawabuaya 2 RT, Kelurahan Sukapura 11 RT, dan Kelurahan Duri Kusambi 7 RT. Sementara jalan tergenang yang sudah surut di Jalan Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, dan Jalan Satria Raya, Kelurahan Jelambar. Pengungsi yang berjumlah lebih dari 2.000 jiwa tersebut sudah diungsikan ke lokasi-lokasi yang lebih aman sambil menunggu air yang menggenangi rumah mereka surut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut fenomena atmosfer sebagai pemicu utama meningkatnya curah hujan yang ekstrim di ibu kota. Tim jurnalis NTV melaporkan. Ya, pemirsa, kita langsung saja mulai diskusi pada sore hari ini. Saya langsung ke Pak Andri. Pak Andri, kalau pernyataan BMKG dalam beberapa kesempatan mengatakan selain curah hujan yang tinggi, penyebab banjir Jakarta adalah karena fenomena atmosfer yang sudah diantisipasi sejak November 2024 bersama dengan Pemprov Jakarta. Yang jadi pertanyaan saya, apa waktu itu yang menjadi rekomendasi BMKG dan apa yang kemudian akhirnya menyebabkan tetap banjir secara masif hari ini? Betul Mbak Tasya, bahwasannya pemicu curah hujan tinggi yang pada tanggal 28 Januari lalu ya, itu adalah aktifnya beberapa fenomena atmosfer yang kita sampaikan ya. Perlu diketahui bersama bahwasannya kita sudah sampaikan mulai dari bulan November bahwa Januari, Februari adalah puncak musim hujan.
di wilayah DKI ya. Dan ini kita sampaikan pada rapat koordinasi dengan Bapak PJ Gubernur. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita antisipasi. Pertama adalah di bulan-bulan Januari, Februari ini adalah periode masa puncak musim hujan yang disebabkan oleh tadi menguatnya monsun Asia yang ditandai dengan tadi banyak tumbuhnya awan-awan konvektif pemicu hujan yang diiringi juga beberapa fenomena atmosfer, dan tentunya ini sudah kita identifikasi dari bulan November, kemudian juga seminggu sebelumnya, dan tercatat bahwa hujannya terkonfirmasi ini termasuk kategori ekstrim, bahkan hampir mendekati 2020. Catatan kami, hujan kemarin waktu tanggal 28 itu hingga mencapai 264 mm per hari. Ini kategorinya sangat ekstrim ya, karena kategori ekstrim aja di atas 150 mm. Sebagai perbandingan di 2020 itu mencapai 377 meter yang banjir besar Jakarta. Nah, ini kan terulang kembali, dan kami sampaikan bahwa kita perlu kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Saya kira pemerintah DKI sudah melakukan itu sudah sangat baik, bahkan di akhir Desember ya, mulai bulan Desember juga sudah melakukan upaya operasi modifikasi cuaca. Namun memang ini hujannya memang sangat-sangat ekstrim tadi. Oke. Begitu, Mbak. Baik, Pak Andri, jadi ketika Anda mengatakan bahwa ini sudah diantisipasi sejak November, bahkan seminggu sebelum kemudian kita mengalami banjir dengan intensitas yang cukup tinggi kemarin ini juga sudah kembali diingatkan. Apakah pada saat itu memang BMKG juga bisa memberikan peta prediksi kira-kira daerah-daerah mana saja yang akan mengalami banjir dengan intensitas paling besar untuk wilayah Jakarta ya, Pak Andri? Ya, secara umum kami sampaikan bahwasannya prediksi untuk utamanya periode tanggal 28 hingga 30 Januari, pada prospek mingguan kami keluarkan di tanggal 23 Januari, kemudian diupdate 28 Januari, itu menyebutkan bahwa ada potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Jakarta. Dan ini saya kira sudah disampaikan juga kawan-kawan dan sering berkoordinasi ya BMKG dengan BPBD DKI, dan juga saya kira sudah melakukan langkah-langkah antisipatif yang dilakukan oleh pemerintah DKI. Demikian Mbak Tasya. Pak Andri, sebelum saya bergeser ke narasumber yang lain, kalau tadi Anda mengatakan sudah diantisipasi dengan cukup baik oleh Pemprov DKI Jakarta, mengapa Anda mengatakan sudah cukup baik, Pak Andri? Karena kita sering koordinasi ya, komunikasi di mana bahkan hujan 6 jam sebelum pun kami kan mengeluarkan warning ya, mengeluarkan broadcasting, bahkan kita ada dashboard bersama ya Pak Johan ya, Pak Kepala Pusat. Jadi ini sangat real time, kita pantau melalui data radar BMKG intensitas curah hujan ya. Jadi mulai jam 12 siang ya, hari Selasa siang itu BMKG mengulang kembali adanya potensi warning tersebut hingga sampai dini hari ya. Jadi memang hujannya cukup masif ya, merata, dan ini sesuai prediksi kami juga di 3 hari sebelumnya ya. Kami ulang kembali di periode 0 hingga 6 jam ke depan, dan kami tadi saya sampaikan ya, kita sangat erat ya kolaborasi dengan DKI. Bahkan mempunyai dashboard bersama ya Pak Johan ya, dan ini kita pantau bahkan data-data DKI kita juga gunakan untuk memperkuat ya, meningkatkan akurasi prediksi BMKG sehingga lebih detail. Demikian Pak. Baik. Itu dari sisi BMKG. Baik, saya bergeser ke Pak Yohan sekarang. Pak Yohan, ini kan Januari hujan besar, ini bukan sesuatu hal yang baru, dan kemudian memang BMKG mengatakan sudah memberikan prediksi sejak November, berkoordinasi, tapi mungkin dari mata publik kan orang tidak mau tahu ya, karena kemudian yang kita saksikan atau kita rasakan sebagai warga Jakarta adalah ini banjir parah sekali kalau dibandingkan dengan tahun lalu, misalnya apa yang terjadi, bagaimana ketinggiannya, bagaimana melumpuhkan jalan, apa yang terjadi menurut Anda? Baik, memang situasi yang terjadi itu sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Andri ya, memang betul
kami koordinasinya sudah cukup baik. Bayangkan kalau kami tidak berkoordinasi cukup baik ya, kita nggak bisa nyampaikan yang namanya early warning kepada masyarakat yang tinggal di bantaran kali ya. Oke. Jadi tipikalnya masyarakat yang tinggal di bantaran kali itu, terutama di titik-titik tertentu yang memang rawan genangan, mereka tuh biasanya membangun rumahnya itu 2 lantai. Dan bagian bawahnya itu kosong biasanya. Jadi kita punya alat, ada 24 alat disaster warning system itu yang tersebar di bantaran kali sepanjang sungai ya. Jakarta itu kan dialirin 13 sungai. Kita sebar 24 alat itu. Kalau kita nggak dapat informasi dari Pak Andri dan kawan-kawan di BMKG, kita nggak bisa tuh sampaikan menggunakan alat disaster warning system. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang tinggal di bantaran kali, mohon perhatian, dalam waktu beberapa jam lagi air akan tiba di wilayah Bapak, Ibu sekalian, mohon bersiap siaga gitu. Dan kemarin itu dilakukan dan kemudian warga bisa mengantisipasi, Kak? Betul, iya. Mungkin dampak pengungsiannya akan lebih besar lagi ya kalau memang ini kita tidak punya koordinasi yang baik dengan BMKG ya. Dashboard bersama, betul, kita punya dashboard bersama, bahkan kita punya yang namanya, kita dikasih aplikasi yang namanya BMKG Signature. Jadi apa aktivitas dari Pak Andri dan kawan-kawan itu bisa kami monitor langsung di comment center kami di BPBD ya. Kita bisa pantau dari comment center untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil oleh pimpinan kita untuk menentukan langkah-langkah apa saja gitu. Jadi ini kerjanya bareng-bareng ya, komprehensif itu. Bukan hanya ke instansi vertikal seperti BMKG kami bekerja sama, tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini untuk menghadapi yang namanya bencana hidrometeorologi, salah satunya itu banjir, ini Pemprov ini cukup solid ya, antar OPD itu cenderung tidak ada yang namanya ego sektoral. Antar pimpinan ini cair-cair saja. Sebagai contoh, tadi saya mendampingi Pak PJ Gub ke Semper Barat. Di situ bukan hanya ada BPBD saja, bukan hanya ada wali kota Jakarta Utara atau camat atau lurah, tapi di situ juga Satpol PP banyak sekali, di sub banyak sekali. Jadi ya. kalau Anda merasanya sebenarnya koordinasi antar instansi itu berjalan cukup lancar dan apa yang kita saksikan saat ini sebenarnya sudah cukup minimum dibanding dampak yang lebih parah kalau kemudian tidak ada koordinasi begitu ya? Di posisi saya di eselon 3 ya, saya bisa telepon-teleponan sama rekan-rekan dari dinas lain, terutama yang cukup intens itu dengan dinas sumber daya air ya. Karena untuk penanganan banjir, mereka ini kan yang punya pompa. Nah kami ini menunjukkan BPBD itu sebagai koordinator, kami itu menunjukkan kepada dinas sumber daya air yang bawa pompa itu titik-titik mana yang menjadi prioritas. Sebagai contoh untuk penanganan ruas-ruas jalan, kita semua melihat ya ada puluhan jalan itu tergenang di mana-mana di 3 wilayah di Jakarta, terutama ya di Jakarta Barat, Utara, dan Timur itu tergenang. Tapi dengan kolaborasi yang sangat baik dari seluruh OPD, jadi dari Dinas Sumber Daya Air mereka punya sekitar 5.000 pompa mobile, belum lagi ditambah 500 pompa stasioner. Itu berfungsi semua? Berfungsi, difungsikan semua, dimaksimalkan semua. Dan itu untuk mengoperasikannya itu dibantu oleh aparat di kelurahan, ada PPSU, itu membantu juga, ada Satpol tadi saya sebut ya, dan di sub ini namanya di ruas jalan ya, ini membantu mengatur lalu lintasnya, sehingga sampai dengan saat ini kalau tadi disampaikan ada 2 ruas jalan yang tergenang, sekarang tinggal sisa 1. Itu pun ketinggiannya tinggal sekitar 15 cm ya. Kalau titik banjirnya, data BPBD per saat ini berapa titik berarti yang hari masih banjir? ini sampai jam 5 sore tadi, karena datanya dinamis ya, ini masih tersisa 26 RT dengan ketinggian maksimal itu 55 cm. 55 cm, Iya, dari 15 sampai 55 cm. Kalau jalannya hanya tinggal 1? Hanya tinggal 1 ya. Kemudian untuk pengungsi juga bukan 2.000 ya, sudah turun sekarang mungkin sekitar 1.200 atau 1.300. Kenapa? Karena ada yang berbeda untuk pengungsian pada saat kebakaran sama pengungsian pada saat banjir. Kalau pengungsian kebakaran ini mungkin di lokasi pengungsian agak lama karena banyak yang harus diputuskan ya. Karena melihat dulu ini kondisi rumahnya bagaimana atau seperti apa, apakah harus
evakuasi atau tetap di tenda itu seperti apa gitu. Tapi kalau untuk pengungsian banjir, kebanyakan warga itu Bisa kembali ke rumah dengan cepat. ketika dapat info bahwa rumahnya sekitarnya sudah surut, mereka akan buru-buru kembali gitu. Baik. Bahkan di Cengkareng Barat itu banyak warga yang malah memilih tidak mau mengungsi. Oke. Jadi peran dari BPBD itu lebih kepada kami menyediakan perahu karet, perahu PE ya. Perahu PE itu ukurannya lebih kecil, bisa masuk ke ganggang. Ini kita membantu mobilisasi warga. Oke, Bukan untuk evakuasi, bukan tapi untuk evakuasi. Oke, mobilisasi hanya ya. untuk mobilisasi. Oke, Iya. baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Bang Ciko ditahan dulu. Nanti saya akan tanyakan ke tim transisi Pramono Rano apa yang jadi catatan dari penanganan banjir 2025. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Saya ke Bang Ciko sekarang untuk memberikan catatan. Apa catatan dari tim transisi Pramono Rano terhadap penanganan banjir Jakarta? Yang pertama kami ucapkan terima kasih dan apresiasi untuk teman-teman dari BMKG dan terkait dengan apa yang sudah menjadi sumbangsihnya terkait dengan sama mengantisipasi dan menangani banjir. Yang kedua, tentu bagi kami di tim transisi maupun juga bagi Mas Pram dan Bang Dul yang sampai hari ini belum juga dilantik dan belum definitif sebagai gubernur dan wakil gubernur, bukan tempatnya bahwa kami evaluasi atau hal-hal yang sifatnya mengkritisi bahkan, tapi lebih memberikan masukan-masukan untuk teman-teman di SKPD yang terkait, dinas bawah air dan dinas yang lain, untuk bagaimana ke depan supaya bisa lebih masif lagi effortnya dalam menangani banjir tadi. Seperti tadi disampaikan oleh rekan dari BMKG bahwa ada informasi-informasi awal yang seharusnya bisa diantisipasi lebih baik. Nah, kita mencatat bahwa memang kemampuan dari peralatan atau infrastruktur Pemprov DKI Jakarta untuk menangani banjir ini sebenarnya tidak sepadan dengan apa yang menjadi kondisinya. Tidak sepadannya seperti apa, Bang Ciko? Jadi artinya dengan kondisi curah hujan di atas 150 mm misalnya, itu kita tidak mampu menangani banjir itu. Artinya terkait dengan peralatan, terkait dengan infrastruktur lain. Nah, ini harus juga menjadi catatan bagi gubernur dan wakil gubernur yang berikutnya, yaitu Mas Pram dan Bang Dul, untuk kemudian bagaimana nanti mengalokasikan anggaran untuk banyak berkonsentrasi terkait dengan hal itu. Tapi itu juga tidak cukup terkait dengan pengerukan misalnya. Kami memahami bahwa selalu dilakukan pengerukan itu sungai, tetapi rasa-rasanya di pemerintahan yang berikutnya ini akan lebih masif lagi. Bahkan akan dilakukan bukan hanya menjelang musim hujan, tetapi juga harus dilakukan selama musim kemarau. Dan ini juga akan lebih secara psikologis memberikan ketenangan bagi warga gitu. Terkait dengan banjir itu sendiri kan memang Jakarta ini kita nggak bisa menampik bahwa secanggih apapun nanti, semampu apapun nanti Mas Pram dan Bang Dul untuk bisa menanggulanginya, banjir itu pasti akan terjadi. Jadi banyak sekali situasi alam sekarang yang memang tidak bisa dihindari. Kita bicara soal pemanasan global, misalnya kota pesisir yang menghadap tantangan naiknya muka air laut. Dalam saat bersamaan, Jakarta juga berpacu dengan waktu terkait dengan turunnya muka tanah, land subsidence yang sangat tinggi sekali, rata-rata 2 sampai 11 cm per tahun. Dan ini hal-hal ini kan nggak bisa kita tahan. Nah, ini yang sifatnya alami. Nah, pada prinsipnya kita hanya bisa mengurangi, dan kalaupun terjadi banjir itu juga, surutnya juga akan bisa kita percepat waktunya tadi. Nah, disampaikan tadi saya dengar juga bahwa sudah banyak yang surut, hanya sisa di daerah-daerah lain. Tapi ini semua bisa akan terlaksana tentunya setelah Mas Pram dan Bang Dul dilantik, dan ini juga menjadi perhatian khusus. Karena tadi sebelum kita on air saya juga berdiskusi dengan rekan dari BMKG tadi, apakah ini sudah menjadi puncaknya? Ternyata kan memang belum. Karena puncaknya di 370 mm, sekarang aja baru mencapai 150, tapi ada di berbagai daerah yang tinggi juga curah hujannya lebih dari 150 tadi. Dan mudah-mudahan di awal pemerintahan Mas Pram dan Bang Dul akan ada gebrakan, akan ada effort yang maksimal
dari Mas Pram dan Bang Dul dan juga jajaran Pemprov bagaimana bisa menanggulangi atau mengurangi dampak dari banjir ini sendiri. Apalagi kita akan memasuki bulan Ramadan dan ini sangat tidak nyaman bagi warga. Dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan. Oke, baik. Saya bergeser lagi ke Pak Andri. Pak Andri mungkin bisa dijelaskan dengan lebih rinci lagi soal bagaimana kira-kira prediksi beberapa hari atau beberapa bulan ke depan kalau ini bukan puncaknya, kapan akan terjadi puncaknya dan separah apa kira-kira curah hujan yang akan terjadi? Baik, mungkin saya sedikit klarifikasi ya, bahwasannya di Januari Februari ini adalah puncak musim hujan, ya. Dan ini kemarin akhir Januari sudah terbukti nih, sudah mencapai 260 terakhir ya, 264 kalau tidak salah, nanti saya cek data bentar ya, 264 mm per hari, ini catatan tertinggi setelah kejadian 2020 377 mm. Ini tercatat di stasiun BMKG di Cengkareng. Nah, makanya kan di bandara sempat terputus ya, memang di situ yang tertinggi. Nah, poinnya adalah, jadi saya sangat setuju dengan Pak Ciko tadi, bahwasannya tentu Jakarta harus bisa mempersiapkan infrastruktur ataupun ini lebih dari 150 mm, karena ke depan intensitas dan frekuensi curah hujan kita prediksikan semakin meningkat ya tahun-tahun mendatang ya. Jadi artinya kita tidak bicara tahun ini saja gitu. Tapi kita mungkin ke depan gitu kan, ini pasti periode berulang tiap musim hujan gitu. Di periode Desember, Januari, Februari Jakarta itu harus mulai alert, dan saya sangat tadi mengapresiasi bahwasannya persiapan jangan dilakukan pada saat musim hujan, justru pada saat musim kemarau gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dioptimalkan kalau kami dari sudut pandang BMKG yang menyampaikan dengan adanya tadi pemanasan global ya, dan secara gradual intensitas dan frekuensi curah hujan semakin ke depan semakin akan meningkat, dan ini kita harus selalu menyiapkan kewaspadaan, kesiapsiagaan. Baik, dan Pak. BMKG. Silakan, gimana batasnya? Iya, baik Pak Andri, kalau untuk bulan Februari sendiri mungkin adakah minggu-minggu yang harus diantisipasi warga? Oke, baik. Untuk paling tidak seminggu ke depan gitu, ini trendsnya sudah mulai menurun ya, tidak se ekstrim tanggal 28-30 sudah menurun, tetapi nanti kita lihat di minggu kedua, ketiga ya, dan keempat, karena secara pola karakteristik hujannya itu Februari itu masih tinggi prediksi klimatologisnya. Cuman apakah itu akan dikeluarkan dalam 1-2 hari atau dicicil gitu, misalkan sehingga Februari. Jadi secara bulanannya itu kan masih belum masih puncak musim hujan, tetapi kita terus pantau dalam skala dinamika hariannya. Nah, ada curah hujan yang memang misalkan sangat ekstrim, harusnya misalkan ini kan sampai 264 mm, biasanya itu 1 bulan, 300 mm 1 bulan itu ini dalam 1 hari. Nah, poinnya adalah ini kita belum selesai masa musim hujan, namun minggu depan memang ada tren menurun, tapi ini kita pantau di minggu ke-3, minggu ke-4, dan kami sangat baik sekali koordinasi dengan teman-teman dari pemerintah DKI saat ini ya, dan saya mungkin mengkonfirmasi bahwasan kita ada real time data Pak Ciko, ini sangat bagus ya, bisa diteruskan Pak. Jadi artinya ini best practice antar instansi, masing-masing data saling real time ya, data radar BMKG, data penguatan BMKG dapat secara real time dimonitor oleh teman-teman di comment centernya BPBD ya, sehingga ini juga dapat tadi melakukan langkah-langkah mitigasi, paling tidak meminimalisir korban jiwa, dan ini yang paling penting saya kira. Tadi Pak Johan juga sangat masif ya early warning-nya di bantaran-bantaran sungai, begitu melihat dari data radar BMKG potensi semakin meningkat, dan ini saya kira yang paling penting untuk kita selamatkan masyarakat untuk menghindari korban jiwa. Demikian. Baik. Baik, kita akan break lagi sejenak, pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini. Saya ke Pak Yohan untuk melanjutkan tadi yang dikatakan oleh Bang Ciko soal alat yang tidak sepadan dengan kondisi yang harus ditangani oleh Jakarta. Boleh dong diceritakan seperti apa sih sebenarnya alat yang kita miliki dan mengapa tidak sepadan? Baik, yang pertama saya mengucapkan terima kasih sama Bang Ciko ya, karena kemarin saya juga ketemu Bang Ciko mendampingi Pak Rano ya di lokasi Kemayoran itu kebakaran. Terima kasih. Kami sangat amazed ya. Wah, ini baru mau mulai kerja aja. Mereka sudah melihat kami ini ya dalam berkoordinasi gitu. Kemudian tadi betul Pak, memang tidak sepadan. Memang mungkin yang lebih relevan menjelaskan ini dari Dinas Sumber Daya Air ya. Ya. Namun demikian mohon izin karena kami sering koordinasi dari pihak Dinas Sumber Daya Air menyampaikan memang kapasitas yang dibangun ini di Jakarta ini masih cenderung rata-rata tuh 150 mm per hari yang sanggup kita tangani ya. Begitu 264 langsung Ya. kewalahan. Ketika ada pimpinan baru mau datang, terus dia sudah paham apa yang kami hadapi ya, kita sudah cukup senang ya. Jadi mudah-mudahan nih ke depannya kita lebih banyak didukung. Kalau masalah koordinasi, insya Allah Pak Ciko ya, Bang Ciko ya, kami koordinasi sudah cukup baik nih antar OPD nih. Tidak ada yang namanya ego sektoral. Saya pribadi juga mengamati pimpinan-pimpinan tuh kalau udah ketemu ngobrol ya ngobrol aja gitu. Apalagi seperti kemarin di lokasi di Kemayoran ya, itu antar kepala dinas ya ngobrol-ngobrol apa langsung on the spot, wali kota apa gitu. Memang itu yang memudahkan kami Bang Andri ya, Pak Andri ya, itu yang memudahkan kami gitu. Sehingga kami pun nggak canggung dengan BMKG untuk berkoordinasi apapun ya. Apalagi ada lagi salah satu alat yang memang dikasih sama BMKG. Ini kita bisa mendeteksi bukan hanya banjir tapi tsunami dan gempa pun bisa kita monitor dari Command Center BPBD ya. Kita ditaruh alat namanya TEWS, Tsunami Early Warning System. Jadi bukan hanya gempa atau potensi gempa yang menimbulkan tsunami di sekitar Jakarta, tapi di seluruh Indonesia bisa kita pantau gitu. Baik, oke, kembali lagi ke alat Pak Yohan. Jadi kalau kemudian bisa curhat nih sedikit Pak Yohan, idealnya harusnya apakah ada yang harus ditambah ataukah ada yang harus diadakan saat ini tidak ada atau seperti apa? Jadi alat-alat yang ada sekarang itu mayoritas kalau untuk early warning system itu hibah dari pemerintah Jepang. Oke. Dan ada alat-alat itu yang memang sudah tidak mumpuni ya, karena kita mau memperpanjang juga bingung ya, teknologinya masih 3G. Oke. Bukan sekarang udah ada 5G, minimal 4G lah. Jadi ini memang alat-alatnya ini di akhir-akhir tahun 2024 ini sudah berhasil diinstal yang baru-baru. Jadi kita sudah mulai pengadaan baru juga untuk menambah ya alat-alat early warning system. Mudah-mudahan ke depan ini bukan hanya 24 alat saja yang ada di bantaran sungai. Ini mungkin bisa lebih banyak lagi, termasuk juga alat-alat baru dan sistem-sistem baru yang kita bisa lebih mendukung untuk menginformasikan situasi darurat kepada masyarakat ya. Oke. Bisa juga melalui WhatsApp gitu. Kami di BPBD juga sedang mengembangkan yang namanya omni channel ya. Jadi layanan pengaduan masyarakat itu bukan hanya melalui nomor telepon darurat 112, itu layanan bebas pulsa yang dimiliki Pemprov Jakarta, itu dikelola oleh BPBD. Tapi juga kan nggak semua tuh suka untuk melaporkan itu by phone ya, atau Iya. berbicara. Ada yang Lewat WhatsApp. ataupun di media sosial. Ini juga kita lagi kembangkan nih omni channel nih. Oke. Yang nanti ujung-ujungnya nanti kita tiketing atau kita lanjutkan ke dinas-dinas terkait yang memang menangani hal tersebut. Baik, itu kan early warning sistemnya ya Iya. Pak Yohan. Nah kalau sudah terjadi banjirnya, alat-alat seperti apa yang kemudian saat ini dirasa masih kurang? Nampaknya alat-alat untuk pada saat terjadi banjir ini yang standar pun sebetulnya sudah cukup mumpuni ya. Seperti misalnya HT, ini kan masih banyak digunakan ya pada saat terjadinya bencana itu, karena koordinasinya bisa lebih cepat ya. Kemudian juga kalau kami sendiri di BPBD, kami punya sistem internal yang namanya SIMBA, Sistem Manajemen Bencana ya. Itu dikembangkan oleh pegawai BPBD ya, ASN BPBD.
Nah, itu kita biasanya gunakan untuk koordinasi dan sedang kami kembangkan untuk bisa digunakan untuk relawan dan OPD-OPD lain yang bisa mensupport data juga informasi untuk kita penanggulangan di bencana ya. Oke. Jadi kalau untuk perlengkapan peralatan detailnya ini memang cukup banyak tapi cukup mumpuni lah untuk saat ini. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Andri. Pak Andri, dengan potensi curah hujan yang masih akan cukup tinggi di bulan Februari ini, apa kira-kira yang mungkin bisa diantisipasi untuk transportasi, baik itu udara maupun laut ataupun darat? Kira-kira himbauan seperti apa yang dikeluarkan oleh BMKG? Oke, baik. Kalau BMKG mungkin secara umum ke masyarakat ya terkait himbauan untuk menghadapi adanya potensi cuaca ekstrim agar pertama untuk di jalan darat ya menyesuaikan perjalanannya, melihat kondisi cuaca di sekelilingnya, lalu juga sebisa mungkin mengupdate terus informasi BMKG karena warning kita itu sangat real time ya. Melalui aplikasi info BMKG bahkan 2 atau 3 jam sebelum itu ada notifikasi dan ini agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Lalu juga kami sudah berkoordinasi juga dengan Komdigi ya, itu ada SMS Blast, mudah-mudahan dapat dioptimalkan untuk masyarakat terus memantau perakiran cuaca BMKG. Yang penting adalah mengenali lingkungan sekitar ya, artinya di wilayah tersebut apakah rawan terhadap bencana hidrometeorologi mulai banjir, tanah longsor dan sebagainya ya. Tentu ini juga masyarakat agar lebih aware terhadap adanya potensi cuaca utamanya di periode musim hujan ini. Dan juga untuk transportasi udara juga kami ada pantauan ya awan-awan CB ataupun awan cumulus nimbus yang tentu ini dapat mengganggu perjalanan udara ya. Tapi tentunya ini tidak perlu panik ya, tetap tenang. Artinya bahwa cuaca ini tidak akan se ekstrim sebelumnya ya, sehingga ini trennya mulai menurun. Tapi tetap kesiapsiagaan, kewaspadaan agar masyarakat untuk terus aware terhadap informasi cuaca. Demikian mungkin. Dan juga terkait dengan mungkin pemerintah daerah dan kami sangat mengapresiasi dari pemerintah DKI ya, sangat tadi memperhatikan informasi dari BMKG dan kita juga sudah bekerjasama sangat erat ya, bertukar informasi dan data BMKG dioptimalkan untuk mitigasi bencana hidrometeorologi. Namun tentunya ada hal-hal ekstrim ya yang ini ke depan perlu dioptimalkan lagi penanganan. Artinya kalau saya baca dari Bapak PJ Gubernur ya, di atas 150 mm ini ada kewalahan. Nah, ke depan ini potensi hujan ekstrim di atas 150 mm ini bukan tidak mungkin akan terulang kembali. Ya, kami harap dari sisi pemerintah daerah ini sudah bersiap ke arah sana, dan saya yakin Pak Ciko dengan Pak Gubernur yang baru saya kira sudah ada langkah-langkah tepat, dan kami siap berkolaborasi Pak. Nanti kita lanjutkan dengan BMKG. Kami siap support untuk memberikan informasi yang real time dan valid. Demikian, Mbak Tasya. Iya, Pak Andri, kalau boleh sedikit sebelum kita break jeda azan maghrib, sejauh ini evaluasi dari tim BMKG, seberapa efektif sebenarnya peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG melalui media apapun kemudian bisa diterima oleh masyarakat? Oke, baik. BMKG itu memberikan peringatan dini ada beberapa level skala waktu ya, Mbak Tasya. Pertama adalah mungkin dari bulanan dulu. Potensi secara bulan ini seperti apa? Apakah ini di atas normal atau di bawah normal curah hujannya? Pertama itu. Kemudian kami perbarui 10 harian, lalu seminggu. Nah, bahkan hingga mungkin untuk perencanaan itu untuk bulanan, 10 hari, seminggu ini akan sangat efektif untuk mungkin pemerintah daerah ya untuk merencanakan planningnya seperti apa untuk langkah mitigasi. Ada lagi kami update bahkan 6 jam sebelum, golden time-nya itu mungkin 6 jam sebelum gitu. 6 jam sebelum hingga 3 jam sebelum. Jadi
Kalau Itu termasuk hujan atau titik-titiknya ya Pak Andri, termasuk ya, titik-titik bahkan spesifik di daerah mana saja, misalnya bukan hanya Jakarta, tetapi daerah mana yang di Jakarta yang kemudian akan mengalami curah hujan? betul, betul. BMKG hadir di 38 provinsi, bahkan di titik mana per kecamatan ya, dan Oke. titiknya per kelurahan. Jadi ini agar dapat dioptimalkan, karena deteksi kami paling tidak 3 jam sebelum itu sudah paling paling tercepat ya. 3 jam sebelum ini kan golden time masih bisa dimanfaatkan. Ya walaupun mungkin secara mitigasi untuk penanggulangan banjir terlalu cepat ya, tetapi paling tidak untuk menghindari korban jiwa atau masyarakat ini sangat efektif ya untuk langkah evakuasi dan sebagainya. Demikian Mbak Tasya. Baik, saya ke Bang Ciko. Bang Ciko, berarti kemudian kalau terkait Yes. spesifik untuk banjir, apa kira-kira mungkin program 100 hari ke depan dari Pak Pram, Mas Pram dan Bang Rano untuk kemudian bisa melakukan langkah yang lebih, ini kan seolah-olah kita hanya pasrah terhadap banjir ya, tetapi apa yang kemudian bisa dilakukan untuk mencegah setidaknya banjir tidak separah seperti yang kita saksikan di awal minggu ini? Oke, banjir ini kan masalah klasik ya di Jakarta juga macet ya. Sebenarnya kan solusi-solusinya klasik sampai hari ini juga belum ada kita bisa bilang solusi yang sesuatu yang baru gitu. Iya. Tetapi terkait dengan kapasitas mungkin menambahkan kapasitas. Dari tadi terkait dengan infrastruktur dan alat, kita bicara terkait dengan tadi pertama saya sudah sampaikan terkait dengan pengerukan kali, ada pembangunan tanggul mitigasi untuk mencegah banjir rob di pesisir tentunya, lalu ada pembangunan saluran drainase, ada juga pemeliharaan sumur resapan, terus launching infrastruktur pengendali banjir, polder, drainase, kali, dan embung. Tapi ini semua juga tidak cukup terkait dengan alat, tadi ada mention terkait rekan dari BPBD, bicara soal dinas tata kelola air ini punya pompa sebanyak 5.000 unit. Nah, pertanyaannya kan sebenarnya yang lebih tepat adalah bukan unitnya, tetapi kapasitas dari pompa-pompa itu tersebut. Iya. Nah, kami lihat memang kapasitasnya masih sangat kecil, dan mudah-mudahan di era Mas Pram dan Bang Dul, semua tadi yang saya sebutkan, termasuk juga terkait pompa, kita akan lakukan pengadaan untuk pompa yang bisa lebih mempunyai kapasitas lebih besar, sehingga banjir di atas 150 mm itu bisa kita tanggulangi atau kita kelola dengan lebih baik, dan kalaupun masih tetap jadi banjir surutnya lebih. Iya, Bang Ciko, karena memang harus mungkin diakui bahwa masyarakat kan kemudian tidak mau tahu ya soal 150 mm per hari atau 264 per hari, karena yang mereka saksikan adalah kita pernah mengalami periode Januari, Februari tanpa banjir atau banjir yang sangat minim sekali genangannya, tetapi kita juga kemudian bisa menyaksikan lagi bagaimana kondisi Jakarta kembali rusak dan banjir kembali parah dengan ketinggian. Di beberapa tempat ada yang kemudian misalnya Cengkareng yang kemudian orang mengaku ini kok parah sekali dibanding 25 tahun, ini adalah yang terparah begitu. Kira-kira kan harus ada langkah terobosan yang lebih maju lagi untuk mencegah setidaknya banjir tidak separah yang terjadi kemarin. Ya, artinya tadi pengerukan ini harus non-stop dilakukan. Sejak sekarang bahkan kami tim transisi juga sangat intens dan erat dalam berkomunikasi dengan SKPD terkait, dan tentunya ini kami mengingatkan untuk melakukan pengerukan kali dan pemeliharaan pompa, karena mungkin karena terkait dengan anggaran dan lain-lain tentunya dan regulasi kita belum bisa membeli pompa baru misalnya. Nah, pompa yang ada ini harus juga di pemeliharaannya dilakukan dengan baik dan sesama, sehingga tidak akan ada terjadi kerusakan, semuanya bisa berfungsi dengan baik. Nah, tapi edukasi ke masyarakat juga harus, saya bilang memang masyarakat warga Jakarta ini kan nggak mau tahu. Iya. Termasuk saya mungkin. Kita semua kayaknya Bang Ciko. Gitu, nggak mau tahu. Tapi edukasi itu penting terkait pemanasan global, terkait dengan berbahayanya dan tidak terpakai tinggal di bantaran kali, ya kan, terkait dengan misalnya tadi, bahkan banyak warga itu kan suka komplain. Gitu. Dia lihat ada pompa air dekat rumahnya itu, kok ini nggak dipasang gitu, nggak nyala. Kenapa nggak nyala? Kenapa nggak nyala? Padahal mesin pompa air itu memang tidak bisa nyala 24 jam tanpa henti, karena dia harus diistirahatkan. Dan hal-hal ini harus diedukasikan, tapi juga Pemprov mempunyai tantangan tadi, bahwa pengerukan kali bukan hanya di musim penghujan atau menjelang musim hujan, tetapi selama musim
sepanjang tahun itu perlu dilakukan karena effort itu akan dilihat oleh masyarakat sehingga masyarakat pun minimal bisa memahami bahwa sudah diupayakan maksimal untuk bisa menangani, mengantisipasi dan mengelola kejadian-kejadian seperti banjir ini. Tapi tentunya tadi ini juga perlu kerjasama lintas instansi dan kembali lagi saya apresiasi BPBD maupun BMKG dan juga kita berharap Pemprov ke depan di era Mas Pram dan Bang Lul adalah Pemprov yang lebih responsif dan lebih antisipatif dalam mengelola bencana apapun. Baik, kita harus jeda dulu untuk azan maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam diskusi kita pada sore hari ini. Saya kembali lagi ke Pak Andri. Pak Andri, ini segmen terakhir, durasinya sangat terbatas. Tetapi mungkin apa yang bisa dikatakan oleh BMKG untuk masyarakat sebagai antisipasi bahwa di bulan Februari masih ada potensi hujan akan cukup tinggi dan potensi banjir di Jakarta juga masih mungkin terjadi? Ya, baik seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya khususnya untuk warga Jakarta ya dan Jabodetabek dan sekitarnya, musim hujan masih berlangsung hingga Februari bahkan nanti mungkin hingga akhir Maret. Oleh karena itu kita tetap terus mewaspadai dan perlu ditingkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi adanya potensi cuaca ekstrim ya yang men-trigger atau memicu bencana hidrometeorologi termasuk banjir, kemudian banjir bandang dan sebagainya ya, angin yang disebabkan oleh angin kencang juga. Lalu apa yang harus dilakukan adalah paling tidak untuk mempersiapkan di sekitar kondisi lingkungan di sekitar warga dan mengenali ya apakah wilayah tersebut terdampak ataupun wilayah langganan banjir, dan tentu mengupdate informasi dari BMKG melalui berbagai kanal media informasi yang resmi dari BMKG, dan yang paling mudah adalah install info BMKG karena di situ sangat real time untuk warning peringatan dini paling tidak 6 jam sebelum, bahkan diupdate hingga 3 jam sebelum, sehingga masyarakat dapat mewaspadai, dapat mengantisipasi adanya potensi ekstrim. Demikian mungkin. Ya, Pak Andri, selain memantau melalui sosial media BMKG, adakah kemudian pusat data yang bisa diakses oleh masyarakat Jakarta pada khususnya untuk memantau titik-titik mana saja yang kemudian bisa diprediksi rawan akan ada air yang naik begitu ketika beberapa jam sebelum banjir itu terjadi? Baik, di portal kami ya di wbmk.go.id itu sangat lengkap. Di sana dapat diakses secara real time, dan juga mungkin nanti ke depan kita juga akan buka akses ke publik yang signature ya, dengan dari teman-teman untuk DKI ya, kami sangat lengkap dan detail informasi tersebut nanti dapat diakses. Intinya dapat diakses semuanya di portal BMKG dan info BMKG. Oke, portal BMKG dan info BMKG. Baik, saya ke Pak Yohan terakhir, kira-kira apa yang harus diantisipasi warga Jakarta dalam beberapa hari ke depan, apa yang harus mereka siapkan kalau untuk kemudian mengantisipasi banjir? Baik, untuk mengantisipasi banjir ya betul apa yang disampaikan dari Pak Andri ya, itu harus memantau terus. Bahkan kami itu mengintisarikan apa yang disampaikan dari BMKG yang detail itu, kami intisarikan melalui infografis yang kami juga tampilkan di media sosial ya, di Instagram, di Twitter, dan lain-lain. Tujuannya apa? Karena itu sekarang media yang cukup dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kan masih ada juga yang suka lihat Facebook ya, walaupun ada Instagram, Twitter. Jadi kita masuk ke semuanya, kita sampaikan infografis itu, harapannya supaya warga masyarakat itu aware gitu, bahwa ini ada situasi cuaca yang memang kurang kondusif ya. Dan memang kalau mereka itu memperhatikan, itu akan sangat menolong sekali, bukan hanya buat mereka sendiri tapi buat orang lain. Contohnya tadi Pak Andri sudah menyampaikan ini kayak destinasi perjalanan. Ini kalau udah ada prediksi cuaca hujan tinggi, mungkin bisa dialihkan dulu nih kegiatannya, jangan ke misalnya Jakarta Barat akan hujan deras dan berpotensi banjir ya karena curah hujannya cukup tinggi.
tapi yang bersangkutan ini mau ke arah Jakarta Barat. Tapi bisnisnya ini ada di lokasi lain, alihkan dulu, jangan dulu ke barat. Karena kalau ke barat itu memaksakan diri, umumnya kan biasanya kalau hujan belum terjadi genangan aja semua Sudah melambat macet ya, Mereka sudah macet. melambat Iya. semua kendaraan itu Iya. kan. Jadi oh ya udah cari alternatif lain. Mungkin ada kepentingan lain di Jakarta Timur, ya ke timur aja dulu yang mungkin hanya hujan rintik-rintik gitu dan potensi macetnya tidak terlalu parah ya. Jadi sebagai warga juga turut berkontribusi juga nih kalau mau beraktivitas, ya bisa lihat dulu perakiraan cuaca ya. Dan ini biasanya yang kami tahu itu, ini kebiasaan warga-warga di negara maju. Mereka lihat dulu nih, bagaimana Iya, hari budaya ini. seperti itu mungkin belum ada di kita ya, bahwa tiap pagi sebelum keluar rumah kita cek dulu cuaca akan seperti Saya apa optimis hari nanti ini. akan terbentuk. Ya. Oke. Memang butuh waktu, tapi saya yakin nih warga masyarakat di Indonesia juga sudah, yang pertama itu kan sudah mulai melek gadget semua, Iya. melek smartphone, ada tab segala macam nih, mereka sudah sangat aware ya. Jadi saya cukup optimis ini budaya ini akan terbentuk dengan sendirinya, karena budaya ini akan memudahkan hidup mereka Iya. ya. Dengan tahu informasi lebih awal, mereka bisa menentukan arah perjalanan untuk melakukan kegiatan apa gitu, sehingga bisa terhindar dari bencana-bencana yang mungkin terjadi ya, Iya. ataupun perlambatan-perlambatan seperti terjebak macet Iya. atau apapun ya. Oke, baik. Mudah-mudahan didengar oleh penonton NTV pada sore hari ini. Jadi bukan hanya sebar-sebar meme, tapi sebar-sebar kira-kira potensi curah hujan hari ini Betul. seperti apa dari BMKG. Terima kasih Pak Yohan dan Pak Andri untuk waktunya bersama kami di NTV Baik, terima Prime. kasih. Makasih Pak Andri.